Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zatyasara, nomor BP 1711021016. Di video kali ini, saya akan menampilkan sebuah presentasi literatur review yang berjudul Oke, mari kita simak. Baiklah, kita masuk kepada presentasinya. Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Apa itu Nagari? Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan filosofi dan sandi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan yang digunakan di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nagari Kotonan Duo adalah salah satu nagari di Kecamatan Batangkapas, pesisir selatan Sumatera Barat, dan berpusat pemerintahan di Kampung Anakan. Sebelum dimekarkan, nagari ini berada dalam wilayah Nagari Ampek Kotohile, Kecamatan Batangkapas. Sebelumnya, nagari di Kecamatan Batangkapas terdiri dari 3 kenagarian, yaitu Nagari Ampek Kotonan Hile, Nagari Ampek Kotomudie, dan Nagari Talue, dan akhirnya dimekarkan, dan termasuk Nagari Kotonan Duo. Sebagai nagari hasil pemekaran di pesisir selatan, luas Nagari Kotonan Duo 45 km persegi, atau 12,53% dari luas wilayah Kecamatan Batangkapas. Nagari Kotonan Duo berpendudukan 5.673 jiwa pada tahun 2020. Terdiri dari 2.857 laki-laki dan 2.816 perempuan. Nagari Kotonan Duo terdiri dari 4 kampung dan 10 aparat nagari, dengan jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari sebanyak 1 unit, fasilitas kesehatan Puskesmas pembantu 2 unit, fasilitas agama masjid 6 unit, musala 6 unit, dan wisata bahari 1 buah. Pemerintahan nagari ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu Kerapatan Adat Nagari atau Badan Permusyawaratan Nagari. Kerapatan Adat Nagari ini yaitu perwakilan nenek mama dan unsur alim ulama, unsur cadik pandai dan unsur bundokan duang, unsur pari paga dalam nagari yang sesuai dengan adat salingka nagari. Di mana fungsi dari Kerapatan Nagari ini atau Badan Permusyawaratan Nagari untuk mengawasi penyelenggaraan nagari, membahas dan menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari. Yang kedua yaitu Wali Nagari atau Kapalo Nagari. Wali Nagari ini adalah pemimpin yang ada di nagari tersebut. Yang ketiga yaitu Perangkat Nagari. Perangkat Nagari ini sebuah yang dapat membantu wali nagari dalam melaksanakan tugas sebagai wali nagari. Selanjutnya, wewenang wali nagari. Wali nagari memiliki wewenang sebagai penyelenggaraan pemerintahan nagari, mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, memegang kekuasaan, dan menetapkan peraturan nagari. Wali nagari dibantu juga oleh manti nagari yang dibantu oleh Kapalo Urusan, Bendahara Nagari atau Bendahara Nagari, Dubalang Nagari, Kapalo Kampung atau Jorong.
ini berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Selanjutnya yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016. Apa itu keuangan nagari? Keuangan nagari semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagari. Hak dan kewajiban nagari tersebut menimbulkan pendapatan belanja, biaya, dan pengelolaan keuangan nagari. Pendapatan nagari berasal dari pendapatan asli nagari, alokasi anggaran, pendapatan dan belanja negara, hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, alokasi dana perimbangan, bantuan keuangan pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan belanja kabupaten, hibah yang tidak mengikat pihak ketiga, dan pendapatan desa yang sah lainnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016, pengelolaan keuangan nagari. Pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pemerintah nagari. Menurut pasal 2, pengelolaan keuangan nagari ini dilaksanakan agar pemerintah nagari dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pengelolaan ini agar adanya transparansi, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Slide selanjutnya yaitu masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adanya dugaan penyelewengan dana nagari dan korupsi atas dana nagari. Di Berita Pesisir Selatan membuat peneliti ingin melakukan sebuah penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan nagari. Bagaimana pengelolaan keuangan nagari di Kota Nanduo? Apakah berpedoman kepada Peraturan Bupati yang terbaru tentang pengelolaan keuangan nagari dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Apabila menggunakan peraturan tersebut, apa hambatan dari nagari dalam pengelolaan keuangan nagari? Tujuan penelitian ini diangkat topik pengelolaan keuangan nagari di Kota Nanduo untuk mengetahui peraturan yang dipakai nagari Kota Nanduo dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari dan kesesuaiannya dengan peraturan yang dipakai atau yang dipedomani yang berlaku di pesisir selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Nagari, Studi Kasus pada Nagari Kota Nanduo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, selanjutnya penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Warka Sahbrani dan Muhammad Yahya yang berjudul Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengelolaan keuangan desa terkhusus dalam hal perencanaan dan pelaksanaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data, triangulasi, dan member check. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan, pemerintah desa kurang memiliki kreativitas dalam mengelola keuangan desa, sehingga masih besar ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heri Santoso dengan judul Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas substantif pengelolaan keuangan desa, legalitas bukti penatausahaan anggaran pendapatan belanja desa, dan untuk mengetahui landasan hukum pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan sumber pendapatan desa telah ditetapkan beberapa sumber pendapatan dalam APBDes. Terbagi atas 3 kelompok, yaitu pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Kedua sering terjadi penyimpangan dalam suatu pengelolaan keuangan desa, antara lain banyak pembiayaan maupun belanja yang di luar peraturan yang ditetapkan APBDes, dan perolehan bukti pembayaran yang ilegal karena bendahara berusaha agar pembukuan yang dibuat bisa berjalan dengan tertib, sehingga pengelolaan keuangan akan baik apabila didukung dengan pencatatan pembukuan serta bukti pendukung yang benar. Penelitian selanjutnya Elsa Dwi Wahyu Dewanti dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dan kesesuaiannya dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder, menggunakan teknik observasi dan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara mengumpulkan reduksi dan menyajikan data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 37 tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan desa menurut Permendagri nomor 37 tahun 2007. Selanjutnya penelitian dari Menwil Waluko, Litjen Kalangi, Serli Pinantik yang berjudul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan di Desa Kauner 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kauneran masih belum sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kauneran masih belum sesuai dengan Permendagri pada tahun 2014. Hal ini terlihat pada peraturan pemerintah tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang harus dievaluasi oleh bupati atau wali kota setempat tidak dilaksanakan sama sekali. Selain itu, minimnya partisipasi sesuai Permendagri 113 tahun 2014. Dalam penelitian Elkaria Gulo Dina Arfianti Johnson Pane yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Kasus di Desa Hiliwalo
1 Kecamatan Mandehere, Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dan azas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo, Kecamatan Mandehere, Kabupaten Nias Barat dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam penelitian Jacqueline Valenia Mamuaya, Harijanto Sabionto, dan Hendrik Gamelil yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, studi kasus di Desa Adau, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolang, Monggodo Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pengelolaan desa di Desa Adau yang meliputi kegiatan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab tidak digunakannya peraturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu kurang pahamnya sumber daya manusia akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Adau keseluruhan sudah baik. Kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Adau sudah baik, tetapi masih ada ketidaksesuaiannya dalam pelaporan ke daerah serta kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adau menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Adau sudah menggunakan sistem keuangan desa. Sebaiknya kegiatan pengelolaan keuangan desa berikut sudah menggunakan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian Delyani Kazuzu, Jenny Morasa, dan Robert Lambey yang berjudul Analisis Penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan desa, studi kasus Desa Montandoy Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolang Mando Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Montandoy dan Montandoy Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Bolang, Mongondo Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Namun pada tahap pertanggungjawaban belum sesuai dengan Permendagri. Sedangkan desa ini pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Selanjutnya dalam penelitian Zulkarnian dan Widi Nurdianti yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di desa tersebut. Mengetahui hambatan dalam penerapan dan upaya yang harus dilakukan dalam penerapan Permendagri di Desa Bojongasi, Kecamatan Paraklasa, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis data, cara mereduksi, menyajikan, sehingga memverifikasi data. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan
Keuangan Desa Bojongasi, Kecamatan Parakan Selasa, Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri. Beberapa kendala yang diharapkan diantaranya dalam perencanaan desa tidak tepat waktu, menyampaikan Raperdes tentang APBDes. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tentang dan tidak sesuainya dengan Permendagri, kemudian laporan setiap bulanan tidak disampaikan kepada kepala desa atau wali nagari, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang kurang maksimal. Selanjutnya, dalam penelitian Hendrik Alfianto yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Objek pada penelitian ini yaitu kantor desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Padang berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan Permendagri. Hal ini dapat dilihat pada pengelolaan keuangan dalam tahap penatausahaan, di mana masih ada kendala dalam perangkat desa yang kurang memadai sehingga tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa secara bertahap. Selanjutnya dalam penelitian Janatun Naim dan teman-teman yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Kasus Desa Kedung Winong, Nguter, Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh persiapan pemerintah desa dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat di desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan yang digunakan wawancara dan observasi. Kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku dan di cross-check dengan fenomena yang sesungguhnya terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedung Winong secara garis besar telah mengikuti dan sesuai dengan peraturan. Namun secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari adanya transisi pergantian kepala desa. Hal ini berdampak pada keterlambatan terkait rancangan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa yang seharusnya disepakati bulan Desember tetapi baru disepakati pada bulan Juni. Selanjutnya dalam penelitian Ramadhani, Dian Anjeng, dan Andi Dwi Bayu Bawono yang berjudul Analisis Reformasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kasus pada Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan di era reformasi pengelolaan keuangan desa telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Dibuktikan dengan perubahan peraturan pemerintah domestik dengan manajemen keuangan desa. Perubahan ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Manajemen keuangan di Desa Jaten cukup baik, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan ini. Dapat dilihat bahwa perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban tetapi belum memenuhi Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang terbaru. Dan dalam penerbitan peraturan terbaru memang akan ada banyak hambatan yang akan terjadi, tetapi di Desa Jaten sendiri tidak mengalami hambatan yang ada. Kepala desa dan perangkat
selalu berusaha untuk menyeimbangkan dan membuat penyesuaian terkait dengan perubahan peraturan dari 113 tahun 2014 ke peraturan nomor 20 tahun 2018. Dalam penelitian Daniel Lasman Sianipar yang berjudul Analisis Pengolahan Keuangan Desa Sungai Raya Kecamatan Seimpat Nepu Hulu Kabupaten Dairi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengolahan keuangan pada Desa Sungai Raya Kecamatan Seinepa Nepu Hulu Kabupaten Dairi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan keuangan desa di dalam pengolahan keuangan desa harus berdasarkan dengan pengolahan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Diperlukannya perhatian khusus terkait dengan pencatatan yang dilakukan oleh KAUR Keuangan yang tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur setiap bulannya, dan perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa untuk mensosialisasikannya informasi keuangan di desa sehingga pengolahan keuangan desa dari segi pertanggungjawaban menjadi transparan terhadap masyarakat. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada banyak ketidaksesuaian dengan Permendagri dikarenakan adanya kurang kreativitas dalam mengolah keuangan, adanya penyimpangan dalam pengolahan keuangan, peraturan anggaran pendapatan belanja desa yang harus dievaluasi oleh bupati setempat tidak dilaksanakan, dan minimnya partisipasi sesuai dengan Permendagri. Kurang pahamnya sumber daya manusia akan peraturan, perencanaan tidak tepat waktu dalam penyampaian, pelaksanaan tidak sesuai, penatausahaan ada kendala, perangkat kurang memadai sehingga penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa secara bertahap. Teknik masih terkendala karena pergantian kepala desa dan peralihan peraturan baru yang membuat aparatur harus pandai dalam memahami peraturan tersebut. Dan juga ada beberapa hasil yang sesuai dengan Permendagri. Hasil yang paling banyak dari penulisan sebelumnya adalah adanya ketidaksesuaian pengolahan keuangan berdasarkan Permendagri, karena adanya beberapa faktor yang membuat pengolahan keuangan desa tidak sesuai. Faktor-faktor penghambat tersebut berasal dari sumber daya manusia atau perangkat desa yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan peraturan yang berlaku, dan ada beberapa faktor yang memungkinkan tidak terlaksananya pengolahan keuangan desa sesuai dengan Permendagri. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah menonton video saya. Kalau ada salah kata dan sebuah penyampaian, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.